Hey guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan sebuah project yaitu dengan menggunakan motor DC untuk menggerakkan objeknya. Nah, motor DC adalah sebuah komponen di mana komponen ini bisa menggerakkan objek-objek seperti roda, baling-baling, robot, dan yang lain-lain. Karena project yang akan kita buat itu bisa bergerak ke sana kemari, maka kita perlu komunikasi secara wireless supaya kita bisa menggerakkan si motor DC ini sendiri. Komunikasi secara wireless pada video kali ini kita akan menggunakan Bluetooth, kemudian si Bluetooth ini akan kita sambungkan ke microcontroller yaitu Arduino Uno. Akan kita program si Arduino Uno-nya menggunakan si Arduino IDE. Karena kita menggunakan Bluetooth di sini, maka kita perlu perangkat untuk memasukkan perintah ya atau inputan dari user supaya kita bisa mengendalikan si motor. Nah, perangkatnya itu bisa berupa remote, Android, laptop maupun yang lain-lainnya. Pokoknya si perangkat itu terdapat Bluetooth di dalamnya supaya kita bisa mengonekkan Bluetooth yang ada di perangkat dengan Bluetooth yang ada di Arduino Uno ini. Bluetooth ini sendiri akan menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan datanya, di mana gelombang radio ini akan dihasilkan melalui radiasi gelombang elektromagnetik, dan pada Bluetooth ini sendiri frekuensi yang akan digunakan yaitu sebesar 2,4 GHz. Perlu kalian ketahui bahwa jarak yang bisa dihandle oleh si Bluetooth ini maksimal yaitu 10 meter. Jadi antara perangkat dengan objek yang akan kita jalankan itu maksimal 10 meter. Pada percobaan kali ini kita akan melakukannya secara simulasi. Kalau simulasi kita akan mengubah rangkaian ini dengan menggunakan software yaitu Proteus. Kemudian si Proteus sendiri akan kita kasih program melalui Arduino IDE. Ini adalah program di dalam aplikasi Arduino IDE. Pertama kita deklarasikan dulu motor DC itu menggunakan pin analog yang 0 pada Arduino Uno. Kemudian kita deklarasikan yaitu kondisi pada saat high sebesar 255 dan pada saat low yaitu sebesar 0. Nah, selanjutnya di sini ada string yaitu motion, di mana motion adalah variabel untuk menyimpan string atau inputan yang dimasukkan oleh si user. Lalu pada void setup kita akan men-setting komunikasi antar serialnya dengan menggunakan serial bikin 9600. Kemudian kita setting juga si motornya ini yaitu sebagai output pada percobaan kita. Pada fungsi void loop inilah program kita akan dijalankan. Pertama, kata-kata ini akan dicetak pada monitor yang akan dilihat si user. Setelah si user melihat, maka si user akan membalasnya dengan mengetik P atau S atau yang lainnya ke perangkat yang dia punya. Kalau si user itu tidak mengetikkan apa-apa, artinya serial variabelnya itu sama dengan 0, maka program tidak akan menjalankan apa-apa. Artinya di sini si tanda kurung kurawal itu tidak ada isinya. Kemudian di sini terdapat variable motion, di mana motion adalah yang telah kita sebutkan sebelumnya. Variable motion akan membaca apa yang dimasukkan oleh si user. Nah, ketika user itu mengetikkan P pada perangkat inputan, maka motor akan dinyalakan atau low. Kenapa perintah low atau perintah menyalakan ini itu akan memutarkan si motor? Karena perintah low di sini artinya si kutub-kutub yang terdapat di dalam motor itu akan saling berlawanan seperti utara dan selatan atau selatan dan utara. Dimana ketika mereka berlawanan maka kutub-kutub tersebut akan saling tarik-menarik sehingga terjadilah arus listrik yang akan membangkitkan si motor untuk berputar. Ketika si user itu memasukkan S, maka yang dilakukan oleh program yaitu motornya akan mati atau akan high. Kenapa high itu mati pada high itu 255? Karena pada saat ini kutub yang terdapat di dalam si motor itu akan sama seperti utara dan utara atau selatan dan selatan. Ketika mereka sama maka saling tolak menolak. Nah, karena tolak menolak itulah tidak terjadi arus listrik sehingga si motor akan mati. Pada simulasi kita akan menggantikan si remote ini dengan menggunakan virtual terminal, di mana virtual terminal ini terdapat juga di dalam aplikasi si Proteusnya. Kemudian virtual terminal akan berkomunikasi dengan si Arduino yang terdapat di dalam Proteus menggunakan software yaitu Virtual Serial Port Kit, karena kita tidak menggunakan gelombang radio pada simulasi. Ini adalah rangkaiannya. Di sini ada microcontrollernya yaitu Arduino Uno, kemudian ada perangkat inputannya seperti ini, lalu si motornya sendiri akan dimasukkan ke dalam pin A0. Kalau kita lihat secara detail, cara kerjanya dalam software Proteus adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat virtual terminal yang akan menerima inputan dari si user. Kemudian inputan tersebut akan kita kirimkan melalui transmitter, lalu perintah tersebut akan terkirim dan masuk ke dalam receiver ya teman-teman, dimana komunikasi
Komunikasi antara transmitter dan receiver ini menggunakan Virtual Serial Port Kit. Nah, pada Virtual Serial Port Kit terdapat namanya COM1 dan COM2. Artinya COM1 atau transmitter akan mengirimkan datanya ke COM2 atau receiver. Nah, setelah informasinya itu sampai di sini, maka receiver akan mengirimkannya kepada Arduino Uno dan Arduino Uno akan menentukan apakah motor DC-nya ini dinyalakan atau dimatikan. Sekarang kita coba yuk simulasinya, kita play dulu. Di sini motor DC akan nyala secara default, terus di dalam virtual terminal terdapat kalimat untuk kita para user, yaitu ketik P untuk memutar dan S untuk berhenti. Ketika kita mengetik S, maka yang terjadi ialah motor DC-nya berhenti seperti ini. Ketika kita ngetik P, maka motor DC ini kembali berputar seperti ini. Sekian dulu percobaan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Semangat terus dalam belajar. Wassalamualaikum.